Yang aku denger sih kak, suaranya itu perempuan, kadang kayak nyanyi, kadang kayak nangis gitu. Ya Allah, itu benar-benar jelas suaranya kak. Yang kami rasakan itu suaranya dari arah luar kamar. Itu ruang tengah tempat kami tadi ngopi-ngopi sambil bercanda-bercanda gitu. Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Ima Febrianti. Kali ini kita ada di segmen I'm Talk yang kita tuh akan bercerita tentang horor, tentang misalnya legenda atau pokoknya yang serem-serem boleh ceritain di sini ya. Kalau ada yang punya cerita serem, cerita horor boleh langsung kirim via IG atau email di bawah ini ya. Boleh DM. Sekarang aku mau ceritain cerita dari teman kita yang mau share ke kita semua tentang pengalaman horornya. Nah dia ini tapi dia nggak mau disebutin IG-nya. Aku udah nggak sabar banget nih pengen denger ceritanya. Jadi kita langsung dengerin sama-sama ya. Oh iya teman-teman, sekarang kan lagi musim hujan. Di tempat kalian hujan gak sih? Di sini sih hujan terus. Dan kalian harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker di tempat umum dan jangan lupa cuci tangan juga dan jaga kesehatan kalian ya. Nah, ayo kita mulai ke cerita dari Wina. Itu nama samaran ya, dari Wina. Halo Kak. Halo juga Wina. Namaku Wina. Di sini aku mau berbagi cerita pengalaman pribadiku sama teman-teman saat liburan ke salah satu pantai yang ada di Jawa Barat, tepatnya tahun 2016 lalu. Berarti udah 4 tahun lalu. Ini pengalaman pertamaku yang aku anggap sih horor banget, karena jujur aku pribadi sih pada dasarnya orangnya penakut. Sama kita penakut. Kami waktu itu berangkat dari kota B sekitar jam 9 malam. Banyakan sih ada 2 mobil. Nah, sampai di daerah pantai tersebut sekitar jam 2 malam, langsung menuju ke villa yang sudah kami booking sebelumnya. Nah, kalian juga sama gak sih kalau misalnya mau liburan, selalu booking dulu villa? Jadi takutnya kan kalau misalnya langsung on the spot tuh kepenuhan atau misalnya nggak sesuai. Kalau aku sih biasanya juga booking dulu sih sama kayak Wina. Terus sesampainya di villa tersebut, kita nggak langsung tidur tuh. Ngopi-ngopi dulu. Emang sih kalau misalnya namanya liburan, aku juga kalau misalnya liburan bareng teman-teman banyakan gitu, kalau udah sampai tempat, sampai villanya atau sampai tempatnya, kita tuh pasti langsung ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, ketawa-ketawa, ngopi-ngopi dulu atau ngemil-ngemil. Ina juga sama. Aku sih karena pada dasarnya penakut, emang ada serem gitu sih villanya. Ada patung-patung di depannya, jadi kayak kurang nyaman juga sih. Tapi nyoba santai aja karena kan niatnya mau liburan. Ya sih kalau misalnya rumah atau villa, apalagi villa kan besar gitu ya. Terus ada patung, kalau aku juga suka takut banget. Kayak ada patung, meskipun patungnya nggak serem tapi aku memang takut sih. Sama nih kayak Wina. Sekitar jam 3 pagi tuh kita mulai ngantuk dan masuk ke kamar. Yang cowok-cowok di lantai atas, villanya berarti 2 lantai. Sedangkan kami yang cewek-cewek ada 6 orang di lantai bawah dan di bawah tuh ada 2 kamar tidur. Jadi kami tidur masing-masing tuh 3 orang. Di kamar kita tuh udah tiduran, aku berdua sama Rani masih cerita-cerita tuh. Sedangkan yang satu lagi Evi tidak tiduran sambil dengerin lagu pakai headset. Oke, berarti yang kamarnya Wina tuh ada Wina, Rani sama Evi. Mereka bertiga. Gak lama, aku sama Rani tiba-tiba diem dan saling lihat-lihatan. Sambil ketakutan, tapi posisi masih saling diem. Karena masih memastikan itu kedengeran suara apa. Kebayang gak sih sama kalian? Kita tuh lagi tidur-tiduran. Terus udah gitu, tiba-tiba kita
lihat-lihatan, lagi ngobrol gitu, lihat-lihatan. Ini aku aja apa kalian denger juga nih suara aneh ini gitu. Serem sih. Terus ya, yang aku denger sih awalnya suaranya menggema. Entah nangis atau ketawa. Yang makin lama makin deket gitu suaranya. Katanya gitu. Biasanya kalau makin deket tuh kan makin jauh ya, jauh gitu. Kalau jauh katanya deket, makin menjauh sih. Selang beberapa detik, Evi yang tadinya pakai headset juga tiba-tiba nanya, itu suara apa sambil ketakutan. Nembus kayaknya suaranya padahal dia lagi pakai headset. Kita bertiga diem gitu saking ketakutannya. Ini sih pengalaman pertama aku, Kak. Yang aku denger sih, Kak, suaranya itu perempuan, kadang kayak nyanyi, kadang kayak nangis gitu. Ya Allah, itu benar-benar jelas suaranya, Kak. Yang kami rasakan itu suaranya dari arah luar kamar. Itu ruang tengah tempat kami tadi ngopi-ngopi sambil bercanda-bercanda gitu. Dan makin lama makin deket dan masuk ke kamar. Astaga. Terus lama-lama kayak muterin kamar gitu suaranya. Yang kedengeran ya gitu suara perempuan yang kadang kayak nangis, kadang juga kedengeran kayak ketawa. Asli itu serem banget suaranya sampai bikin merinding. Karena seumur hidup aku baru pertama kali dengar suara kayak gitu. Kurang lebih setengah jam kita bertiga diem aja ketakutan gitu, nggak tahu harus ngapain. Cuma nyoba tidur aja tapi boro-boro bisa tidur. Mulai azan subuh baru suaranya perlahan hilang. Dan hilangnya tuh tepat di arah jendela sebelah aku tidur. Setelah itu baru kita bisa tidur. Biasanya setahu aku memang jam-jamnya jam 2, jam 3 mereka tuh kan datang ke villa tuh jam 2 pagi kan. Terus mereka ngobrol-ngobrol tuh sampai jam 3 pagi. Itu tuh jam-jamnya mereka lagi berkeliaran, lagi hidup. Jam-jam segitu tuh memang jam-jamnya mereka. Nah kalau mereka, setahu aku mereka tuh akan hilang kalau setelah ada azan subuh. Jadi kalau ada azan subuh baru deh hilang. Nggak tahu, maksudnya udah nggak kalau kita lagi ditakut-takutin atau apa udah hilang gitu. Nggak kebayang sih ya kalau misalnya aku pribadi ada di posisi mereka. Setengah jam gitu diputerin sama suara orang nangis atau nggak tahu ketawa apalagi menggema suara cewek. Itu aku nggak tahu harus ngapain. Kayaknya kalau lari juga aku takut. Ya udah diem aja pasrah tapi juga takut. Mau tidur boro-boro bisa tidur sama sih aku juga kayak mereka. Kalau kalian kayak gimana? Komen di bawah ya. Terus setelah itu pagi hari kan. Pagi hari kita bangun, kita coba lupain semuanya yang kejadian semalam dan kita coba enjoy untuk liburan di pantai. Terus sore harinya kita kan langsung pulang ke villa tuh bersih-bersih setelah main pasir di pantai seharian. Terus kita ngopi-ngopi lagi di villa. Pas maghrib kita kok Evi nggak ada. Udah panggil-panggil ke toilet, dicari-cari ke teras, dicari-cari ke lantai atas, tapi tetap nggak ada. Mulai panik dong, kita telepon tapi nggak diangkat. Aku sama Rani nyari ke warung sebelah juga, nggak ada. Tiba-tiba Rani terima telepon dari Evi. Evi sambil nangis-nangis gitu minta dijemput. Kita semua panik dong. Evi posisinya ada di mana? Dan dia cuma nangis, bilang takut dan minta jemput. Sekitar 15 menitan dia mulai agak tenang, dia udah bisa Sherlock. Kita semua langsung ke tempat yang Evi share. Alhamdulillah akhirnya ketemu sama Evi dan Evi tuh di situ sendirian. Evi langsung meluk mereka dan nangis dan dia bilang takut banget. Dia sendiri di pantai itu dan di pantai itu tuh sepi banget. Kebayang lah ya maghrib-maghrib. Kalau nggak weekend mungkin sepi. Setelah ketemu sama Evi, kita langsung balik ke villa. Sesampai di villa, kita semua coba nenangin Evi yang masih nangis dan syok banget. Setelah Evi mulai agak tenang, kita tanya kenapa dia bisa di sana. Ternyata dia nggak sadar. Yang dia ingat, dia mau jalan ke kamar mandi, mau wudhu,
Tapi ada yang panggil dia dari kamar dan setelahnya dia nggak tahu lagi, tiba-tiba dia sadar udah di pantai tersebut. Ih, merinding ya. Yang dia ingat itu dia dipeluk sosok perempuan masih muda dan cantik, rapi seperti perawakan noni Belanda, sambil nangis. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Gila ya, aku merinding banget jadi si Evi. Setelah dia sadar, barulah dia dia ada sendiri di pantai tersebut. Dan untungnya handphone dia bawa di saku celananya dan bisa menghubungi Rani. Sambil nangis ketakutan. Tadi yang dia telepon, dia nangis, dia bilang takut, aku takut. Mungkin itu. Aku yang semakin ketakutan mengusulkan untuk pulang malam itu juga. Akhirnya pada setuju semuanya. Ya kan berunding kan, mereka mungkin yaudah kita pulang aja karena temennya tuh udah sampai di bawah gitu ke pantai. Untungnya nggak di apa-apain gitu, cuman mungkin diajak aja gitu main jalan-jalan atau gimana, nggak tahu juga. Tapi kalau aku juga jadi Wina atau ya si Wina ini ya, aku bakal bilang ke temen-temen ya udah kita balik hari ini juga balik, udah nggak usah mikir apa-apa lagi karena kan apalagi subuhnya Wina, Evi sama Rani kan digangguin tuh. Jadi takut banget sih. Pasti langsung ngusulin pulang. Dan akhirnya kan pada setuju semua tuh karena emang udah pada ketakutan semuanya, teman-temannya juga kayak takut gitu. Akhirnya kita langsung beres-beres, sekitar jam 9 malam kita pulang ke Kota B lagi. Alhamdulillah selamat semuanya dan semua nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Alhamdulillah banget nggak ada kejadian aneh-aneh di jalan. Hanya aja Evi besoknya langsung diobatin ke Pak Ustadz. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada lagi kejadian aneh-aneh. Alhamdulillah kalau gitu. Mungkin Evi-nya masih shock, jadi besokannya dia dibawa ke Ustadz karena kan sempet dibawa dan dia ngeliat sosok noni Belanda gitu yang cantik katanya sambil nangis. Tapi kalau aku sih kayaknya kalau aku ya dibawa gitu terus bilang cantik, aduh nggak tahu juga deh. Mungkin cantik sih beneran kali ya. Yang itu gangguin mereka yang pas subuh-subuh nggak tahu nangis, nggak tahu nyanyi, tetap aja sih takut. Udah sekian ceritanya, udah habis ceritanya sampai situ. Alhamdulillah mereka pulang dengan selamat, tidak diganggu apapun. Dan katanya sih yang Evi juga ini udah sehat lagi, udah nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Mungkin aku mau kasih saran aja buat teman-teman semua, kalau termasuk saran buat diri aku sendiri sih, kalau mungkin ya kita saling mengingatkan. Kalau misalnya lagi di rumah orang, misalnya rumah kosong apalagi villa itu kan pasti kelamaannya tuh mereka tuh ya kosongnya gitu. Tempat baru atau misalnya kemanapun jangan sompral, jangan jorok, itu udah pasti. Terus mungkin mereka tuh kan jam 2 pagi tuh ketawa-ketawa, mungkin ngobrol. Aku suka ngerasain juga karena aku pun kalau liburan kadang suka gitu. Makanya suka saling ngingetin, jangan berisik kayak gitu, karena takutnya penghuni di situ tuh nggak suka, makanya digangguin gitu. Mungkin ya. Jadi kita harus saling ngingetin kalau jam-jam segitu di rumah siapapun, apalagi di villa, jangan terlalu berisik lah gitu. Karena kita hidup kan berdampingan. Terima kasih Wina sudah mau share cerita kamu buat kita semua. Dan juga teman-teman yang mau share ceritanya boleh langsung kirim ke Instagram atau ke email aku di bawah ini, nanti biar aku share ke semua teman-teman ceritanya. Dan jangan lupa buat teman-teman komen ya untuk saran-sarannya, misalnya untuk aku collab lagi nih sama siapa, atau siapa yang mau jadi bintang tamu aku untuk bercerita horor. Dan jangan lupa like dan subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi buat bikin video-videonya. Terima kasih, dadah.